Bapak terima kasih buat hidup yang berharga ini ya Tuhan. Terima kasih buat masa depan yang ditanggung penuh oleh Tuhan. Bahkan di hari Senin besok Tuhan sudah ada di sana menyiapkan hal terbaik bagi kami. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi langkah-langkah kami. Itu sebabnya kami membutuhkan firman Tuhan, bukan sekedar hanya mengerti saja. Hidup kami harus dikuasai firman. Kami sambut firman kebenaran hanya di dalam satu nama-nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Wow. Saya belum pernah ke sini, jadi saya harus memperkenalkan diri saya. Adik saya pernah ke sini ya katanya? Pernah ya? Oke. Ya, saya 11-12 lah sama dia. Kalau dari Lantang berarti Papa Manado. Tapi kalau Manado kenapa kok gelap begini kulitnya? Karena mama saya orang India. Perpaduan yang sangat aneh gitu ya. Dan opa oma saya datang ke Indonesia dari India asli tahun 1920. Dan uniknya mereka sudah orang Kristen karena memang India adalah jajahan Inggris. Mereka kerja di pabrik rokok sebagai akuntan ekspatriat tahun 1920 di kota Pasuruan. Mereka akhirnya keluar dari situ karena mereka tidak sejahtera lama-lama kerja di sana. Mereka mendirikan gereja GPDI di Batu Malang. Jadi ya, saya besar di keluarga yang sangat Kristen sekali. Opa oma saya sudah meninggal, saya nggak pernah ketemu sama mereka. Yang menjadi gembala sidang di gereja di Batu Malang sepupu saya, sudah generasi ketiga. Mama saya pindah ke Jakarta tahun 60, papa saya pindah dari Manado tahun 60, ketemu di GPDI Ketapang di Jakarta. Mereka nyanyi di paduan suara, lihat-lihatan, jatuh cinta, menikah, jadilah saya. Istri saya orang Chinese, anak saya gado-gado. Udah campuran. Dua-duanya katanya nggak mirip sama saya, kata teman-teman saya, kutuk sudah dipatahkan, kurang ajar teman-teman saya. Anak saya yang kedua, mukanya kayak mamanya, waktu masih kecil boboho, bulet, Chinese gitu ya. Saya berdoa Tuhan, nggak apa-apa lah kalau sekarang nggak mirip, tapi nanti kalau dia beranjak dewasa, buatlah mirip sama saya. Sekarang dia sudah 15 tahun, sudah lebih tinggi dari saya, dia pemain basket, makin beda mukanya. Setiap kali saya jalan sama dia, orang banyak berpikir saya nyulik anak gitu ya. Tapi itu anak saya. Kalau Bapak Ibu tanya rambut saya sudah kemana, sudah almarhum dipanggil Tuhan duluan. Sudah, jadi kalau ada silauan lampu, mohon maaf ya. Istri saya suka bilang, kamu minta maaf tuh sama jemaat kalau di atas mimbar suka silau kepalanya, memantulkan cahaya. Anggap aja urapan Tuhan. Oke. Hari ini kita mau bicara soal komitmen. Komitmen itu sesuatu yang gak enak, dan seringkali gampang dan sembarangan bahkan diumbar sama manusia dan manusia tidak mengerti dasar daripada komitmen yang sebenarnya. Komitmen itu adalah sesuatu yang sulit sebenarnya kalau kita nggak tahu esensi atau intinya. Sekarang masalahnya gini, kita diminta untuk komit sama Tuhan, kita diminta untuk taat sama Tuhan, tapi Tuhannya kita nggak lihat. Pernah gak lihat Tuhan Yesus? Dan gak akan pernah lihat dia. Kecuali nanti kita udah sampai sama-sama dia di rumah Bapa. Gak akan pernah dia, ngelihat dia. Itu sebabnya ketika kita tidak lihat dia, terus kemudian kita diminta untuk percaya. Kan susah. Terus kemudian kita diminta untuk hanya mendengar suara dia. Lewat khotbah, pembacaan firman, kesaksian teman, suara Roh Kudus, itu pun suara Roh Kudus atau suara Tuhan tidak audible. Kan susah. Terus kita diminta untuk percaya. Sekarang contohnya gini, kita punya 5 panca indera dalam tubuh ini. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, ada 2 rasa dari kulit sama dari lidah. Dari 5 panca indera ini yang merupakan pintu gerbang hati adalah mata dan telinga. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas kalau itu tidak dijaga jiwa kita yang benar tersiksa. Ya, pintu gerbang hati 2, mata sama telinga. Yang masuk sampah, keluar sampah. Yang masuknya sampah, yang keluar sampah. Lewat mana keluarnya? Tindakan sama perkataan. Kapan keluarnya? Dalam tekanan. Keaslian atau keabsahan iman seseorang terlihat dalam 2 tahun terakhir ini. Dalam musim pandemi atau musim yang berganti secara drastis. Dan kita diminta untuk percaya sama sosok pribadi yang kita nggak bisa lihat. Sekarang contohnya gini,
Ada seorang teman saya misalnya bilang gini sama saya, bro, gue denger ada diskon katanya di mall itu misalnya. Terus saya bilang gini sama dia, enggak benar tuh, gue baru dari sana, enggak ada diskon. Percaya enggak dia? Langsung percaya. Karena apa yang dilihat lebih berkuasa daripada apa yang didengar, secara panca indera. Sekarang, kita enggak lihat Tuhan loh, secara jasmani ya. Terus kita diminta untuk mendengar suara dia yang tidak audible. Itu sebabnya kalau kita bilang saya mau komit sama Tuhan, kalau kita nggak ngerti esensi daripada komitmen, itu sebabnya orang bergelimpangan, berjatuhan imannya. Firman Tuhan mengatakan apa di Amsal 4? Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber daripada kehidupan, bahkan kesembuhan bagi yang sakit. Dengan fakta ini, dengan kenyataan ini, Yesus ketika dia baru bangkit, kemudian dia mau naik ke surga, dia melakukan sebuah transisi yang dia mengajarkan kepada kedua murid yang juga bukan ring satunya dia, ketika mereka sedang pulang ke Emmaus sebenarnya. Itu sebenarnya kalau kita pelajari Lukas 24, itu ditulis sama Dr. Lukas cukup detail. Dan itu adalah pelajaran ketika dia mau dia mau naik ke surga, yang dia akan menjadi maha hadir ketika dia naik ke surga. Itu adalah pelajaran di situ, di mana mata kedua murid itu dibutakan sama dia. Transisi, sebentar lagi kamu gak lihat saya. Susah loh. Kalau kita gak benar-benar hidupnya dikuasai firman, jangan harap kita bisa bertahan. Jangan sekedar hanya tahu firman, ngerti firman, dikuasai firman. Jangan sekedar baca Alkitab, biarkan Alkitab baca kita. Kita nggak bisa cuman ritual-ritual begitu-begitu aja. Terus kemudian kita kurung Tuhan di dalam gedung gereja. Ingat, ini gedung gereja loh. Gerejanya kita, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Kalau kita nggak ngerti prinsip ibadah, kita keluar dari tempat ini sama aja. Kita kurung Tuhan di sini. Doa berkat nanti disampaikan, ibadah jalan terus di luar sana. Formatnya beda-beda. Kenapa? Prinsip kerajaan yang dulu ketika masuk ke dalam perjanjian lama, semuanya yang sakral adalah fisik. Masuk perjanjian baru, dimentahkan sama Yesus. Semuanya dimasukkan ke dalam hidup manusia. Makanya Matius 12 mereka pada heboh ketika Yesus bilang gini, bentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Bingunglah murid-muridnya, bait Allah kedua kan besar banget gedungnya. Hah, lebih besar? Markus 13 mengatakan mereka baru keluar dari bait Allah, mereka katakan, apalagi yang lebih besar dari ini? Orientasinya gedung soalnya. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Makanya 2 tahun lalu ketika orang-orang pada bilang, teman-teman hamba Tuhan pada bilang gini, gereja ditutup Pak, nggak bisa ditutup. Yang ditutup gedungnya. Yang ditutup gedungnya, gereja harus ditutup. Karena gereja adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, dimasukin sini sama Yesus. Dulu yang sakral pengorbanan, sekarang udah nggak lagi. Pengorbanan tanpa ketaatan nggak ada artinya. Dimasukin sini sama Yesus. Dulu yang sakral sabatnya, fisiknya, sengaja dia menyembuhkan orang di hari sabat. Karena dia bilang apa? Masuk ke dalam Ibrani, masuklah dalam perhentianku. Maksudnya pikiran dan hati masuk dalam perhentianku. Kalau itu nggak ngerti, percuma. Akhirnya apa yang dilakukan sama manusia, kita akhirnya mensakralkan tata ibadah. Dan kita berpikir bahwa secara organik saya akan bertumbuh. Nggak bisa, ini sarana. Ini semua sarana, hormati tata ibadah, hormati denominasi sinode agama Kristen, hormati. Tapi inti daripada perjalanan kita bersama Tuhan, kejar Yesusnya. Jangan kejar berkat, jangan kejar-kejar hal-hal kayak begitu, jangan kejar-kejar produk-produknya, kejar Yesusnya. Makanya saya selama bertahun-tahun ini ya, karena saya udah capek dengar-dengar pengajaran-pengajaran yang ngawur-ngawur. Saya sampai bilang, Tuhan saya mau bongkar, kira-kira 15 tahun lalu saya bilang, Tuhan saya mau bongkar nih kata berkat. Ngawur ngajarnya. Saya tanya sama teman-teman di STT, kamu ngerti berkat dari mana ngajarnya? Ya kan senior-senior udah pada ngobrol khotbah ini begitu. Lah kamu belajar apa? Ya katanya senior-senior Pak, ngawur aja. Makanya saya selalu katakan berkat itu gak ada hubungan sama materi, itu sekunder. Jangan dikejar-kejar itunya. Makanya ikut Tuhan akhirnya transaksi sama Tuhan. Tuhan dianggap dewa akhirnya. Ketika kita berhadapan sama masalah, yang diubahkan adalah kita, bukan masalahnya. Itu berkat yang sebenarnya. Masalahnya urusan Tuhan. Yang pastikan di dalam hidup ini saya yang berubah.
Itu baru komitmen namanya. Kalau enggak gitu-gitu aja hidup kekristenan. Kita berpikir secara organik kalau saya masuk ke dalam gedung gereja saya akan bertumbuh, nggak bisa. Hormati tata ibadah, hormati perkumpulan seperti begini, saling menguatkan satu sama yang lain. Tapi ibadah jalan terus, kalau enggak kita jadi orang munafik. Saya diantar pulang sama diakones gereja yang saya kenal bertahun-tahun, suruh naik mobilnya pulang sama supirnya. Baru 5 menit naik mobilnya pulang, supirnya tiba-tiba ngomong begini, "Pak, ada kerjaan nggak buat saya, Pak?" "Hah, kerjaan? Kenapa, Mas? Mobilnya bagus, gaji pasti bagus." Tiba-tiba dia nangis, "Saya udah nggak tahan, Pak, kerja di sini." "Kenapa, Mas?" "Setiap hari saya dianjing-anjingin." "Hah, dianjing-anjingin? Sama siapa?" "Sama ibu yang tadi itu kan majikan saya." "Yang benar, Mas. Saya kenal ibu itu udah bertahun-tahun, Mas. Ibunya orangnya baik, Mas." Saya bilang gitu. Tahu dia bilang apa? "Kalau hari Minggu baik, Pak. Kalau Senin sampai Sabtu, Pak, ngeri, Pak. Saya belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing, Pak. Pembantu-pembantu di rumah dianjing-anjingin sampai anjing di rumah pun takut sama ibu, Pak. Pak, tolong saya, Pak. Sebelum saya keluar dari mobil dikasih nomor teleponnya, ingat saya ya, Pak. Saya rasa seperti Yesus di kayu salib ketika penjahatnya bilang, ingat aku Tuhan sebelum masuk." Saya kehilangan nomor teleponnya, kalau nggak ada saya kasih aja di sini, suruh kerja buat gereja di sini. Kasihan itu masnya itu. Saya malu loh, saya malu. Karena orang Kristen banyak yang begitu. Suami istri bertengkar di dalam mobil, ketika masuk ke dalam, udah mau sampai gedung gereja, udah stop dulu, ntar lanjutin ntar, ibadah dulu sekarang. Masuk gedung gereja shalom, semua manis-manis hari Minggu. Setelah doa berkat sampai mobil, sampai mana tadi? Sambung. Nggak bisa, mobilnya berubah jadi tempat ibadah karena kita gerejanya. Masuk tempat umum, tempat itu berubah jadi tempat ibadah karena saya gerejanya. Kesempatan saya bisa berkhotbah kepada banyak orang tanpa kata-kata. Berapa banyak di antara kita yang nyalamin satpam ketika buka pintu? "Makasih ya, Mas." Berapa banyak di antara kita yang bilang sama petugas di toilet, bilang, "Terima kasih ya, Mas, toiletnya bersih." Sampai-sampai saya tegur mereka sampai kaget sendiri karena mungkin nggak pernah ditegur kali ya, atau mungkin saya yang serem kali ya. Iya Pak, iya Pak." Jangan takut, Mas. Itu harus mengerti itu dulu. Kita tuh menyembah Tuhan yang gak kelihatan soalnya. Makanya ketika Thomas ragu-ragu, dia bertemu sama Yesus. Dia bilang apa? "Karena kamu melihat aku, kamu percaya." Terus dilanjutin sama Yesus. "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Berbahagia itu artinya makarios. Diberkatilah orang, diberkati kita semua yang duduk di tempat ini. Yang tidak lihat dia namun percaya. Itu dulu deh. Itu dasarnya itu dulu. Kita mengagungkan Kristus itu dengan itu dulu deh. Kita sadar bahwa kita nggak lihat, tapi kita percaya. Kita percaya sama dia punya firman, 7.000 lebih janji firman Tuhan. Kalau ketika kita ngerti itu, kita bisa masuk ke dalam ranah yang namanya, oke, saya mau komit sekarang sama Tuhan saya. Komitmen, yang pertama ya. Komitmen sama Tuhan, kalau kita mau belajar komitmen, kita nggak bisa memberikan kondisi kepada orang yang kita komit. Itu komitmen yang benar. Komitmen tuh nggak ada gini, gue komit tapi lo komit juga sama gue ya gitu. Akhirnya orang transaksi sama Tuhan. Kalau saya buat begini, Tuhan berikan ini ya Tuhan. Kalau enggak, nanti saya begini-begini. Tuhan kalau ntar saya buat, Tuhan janji loh, Tuhan kasih gini-gini. Emangnya Tuhan asuransi apa? Ban serep, kalau lagi butuhnya dipakai segala macam. Enggak bisa. Daniel 3 ayat 17-18, itu kalau saya baca tuh merinding saya. Coba baca ya. Daniel 3 ayat 17. Sadrak, Mesak, dan Abednego, Hanael, Misael, dan Azaria, nama asli mereka. Dikatakan begini, mereka mau dimasukin ke dalam tungku api. Kita udah tahu ujung ceritanya lah. Ya kalau dulu besar di sekolah minggu suka ada peragaannya kan. Mereka masuk ke dalam tungku api, jubah mereka tidak terbakar karena ada malaikat beserta dengan mereka. Sekarang mereka tahu nggak ujung cerita kisah hidup mereka seperti begitu? Nggak tahu. Kita kan udah baca, kita udah tahu ujungnya. Mereka nggak tahu, mereka akan dihukum mati, dibakar hidup-hidup loh. Sekarang hukuman mati sekarang ditembak dalam sepersekian detik mati udah. Manusiawi itu sebenarnya. Dan dia harus ditembak di sini, di jantungnya. Di Amerika lethal injection, seolah-olah seperti dibius langsung hilang. Ini dibakar hidup-hidup, kalau nggak kuat iman, nyerahlah mereka pasti. Udahlah gila lu dibakar hidup-hidup, kita nyembah aja dulu dewanya, ntar kita minta ampun sama Tuhan, beres sudah. Kalau mereka nggak kuat iman begitu. Tapi ini pernyataan mereka katakan begini ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Mereka disuruh nyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Perhatikan kalimat berikut ini. Tetapi seandainya tidak,
Kami tahu Tuhan kami sanggup melepaskan kami, tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami. Itu maksudnya. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, saya tahu Tuhan saya sanggup. Tapi kalau enggak terjadi sesuai dengan keinginan saya tahu bahwa jalan dia bukan jalan saya, rancangan dia bukan rancangan saya, tetap aja saya akan komit. Tetap aja saya akan katakan, Tuhan baik, titik. Bisa enggak gitu? Sama Tuhan yang kita enggak lihat. Makanya jangan kasih kondisi sama Tuhan. Ya. Tahun 2019 saya didiagnosa kanker, mungkin udah dengar kali kisahnya ya. Saya didiagnosa kanker darah, dokter katakan kepada saya umur saya cuma 3 bulan. Saya terkena infiltrasi zat asing. Dokter bingung karena ngerokok enggak, tinggal dekat pabrik enggak, kerja di pabrik juga enggak, hidup sehat, olahraga, kok bisa terkena? Hasil tesnya infiltrasi zat asing. Akhirnya ditemukan bahwa itu ternyata gara-gara deodoran yang saya pakai selama 2 tahun terakhir membuat kulit saya gatelan semuanya. Jangan abis ini nggak pakai deodoran ya. Ini maksudnya gini kata dokter, kalau pakai produk apapun kulitnya gatal stop. Karena itu berarti tubuhnya nolak gitu loh. Saya pakai terus, gatal masuk infiltrasi zat asing. Saya tanya, stadium berapa dok? Nggak ada stadiumnya, yang ada jenisnya saya adalah jenis yang paling akut. Sama persis seperti Ibu Ani, almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Saya masuk bulan Januari, beliau masuk bulan Februari. Dalam hitungan 3 bulan beliau meninggal, saya nangis depan TV. Karena saya tahu rasanya gimana darah habis. Darah merah kalau habis, tinggal 4, tinggal 3, itu nggak bisa jalan udah. Itu kan pengantar oksigen, menggap-menggap udah nggak bisa jalan. Saya masuk ke rumah sakit udah dengan kursi roda, karena semua darahnya habis. Divonis 3 bulan, mati. Dokter bilang gini sama saya, Pak, besok kita akan bolongin dadanya Bapak. Karena nanti selang kemonya dimasukin lewat situ, bukan lewat tangan. Bapak masuk ruang tindakan, oke. Kemudian setiap hari Bapak akan diinjeksi 500 mili seperti botol aqua, 500 mili dikali 7 hari non-stop berarti 3,5 liter cairan kemo. Itu semua masih oke lah pas dia jelasin begitu. Yang mengerikan adalah ketika dia ngomong begini, Pak, 1 tetes dari cairan itu kalau jatuh ke tangan suster ketika suster lagi beberes, tangannya suster kebakar Pak, 1 tetes saja. Bapak bisa bayangkan 500 mili dimasukin ke dalam tubuh Bapak, hancurlah organ-organ tubuh Bapak, melepuh. Jadi setelah pengobatan Pak, 70% dari pengobatan ini gagal total, Bapak melepuh, hancur organ-organnya, Bapak masuk ICU, Bapak koma, Bapak mati. Ya ngapain diobatin dalam hati saya? Kemudian dia bilang begini, Pak, sebelum kami masukin cairan itu, Bapak sama Ibu harus tanda tangan. Supaya kalau Bapak meninggal, Ibu tidak akan tuntut rumah sakit. Tanda tangan. Di situ saya, karena paginya saya baru baca firman Amsal 4 ayat 20, saya kutip ayat itu. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Jadi saya mulai katakan, Tuhan, saya katakan sama istri saya, itu kan kenyataan. Tapi yang firman Tuhan katakan kan kebenaran. Saya mulai keluar sebuah pewahyuan, kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Saya mulai katakan itu berkali-kali, setiap hari. Dan betul setelah seminggu kolaps, badan saya hancur. Saya bersin pagi-pagi yang keluar darah semua, hancur. Saya dimasukin ke ruang tindakan berkali-kali, hampir mati berkali-kali. Setiap kali sudah kolaps, karena ketika leukosit atau darah putih udah menginjak angka 0, jadi darah putih saya tuh 0. Kalau darah putih 0 berarti pertahanan tubuh nggak ada. Bakteri yang tadinya diem-diem manis-manis di dalam tubuh merajalela semuanya. Panas 41 derajat sampai goyang-goyang tempat tidur, saya kolaps. Dan mata saya udah putih semuanya, dipasangin alat mau ditarik ke ICU, setiap kali mau ditarik ke ICU nggak pernah jadi, karena Tuhan bangkitkan saya. Lapar pengen makan, panasnya turun, dokter langsung bilang copot, nggak jadi. Berkali-kali begitu. Singkat cerita, dalam hitungan 1 bulan, tiba-tiba saya nafsu makan,
Saya mulai pulih, sariawan nggak ada. Padahal dokter bilang, saya adalah pasien pertama yang tidak punya sariawan di mulut karena udah pasti ada sariawan. Karena itu panasnya luar biasa cairan itu. Dan bisa makan, dan pasien pertama juga yang bisa makan sampai 2 porsi dan kelaparan terus. Dalam hitungan 1 bulan, singkat cerita aja. 10 dokter cek saya di Singapore General Hospital, mereka tidak bisa menemukan sel kankernya hilang. Hilang. Nah, yang saya mau sampaikan adalah gini, anak saya yang pertama itu lagi ada di Singapura, sekolah di sana SMA, menghadapi ujian akhir kelas 3 SMA. Anak saya yang kedua menghadapi ujian juga kelas 6 SD di Jakarta. Nah, waktu anak saya yang di Singapura itu besuk saya ke rumah sakit, itu selalu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Selalu gitu. Setiap kali dia datang Jumat, Sabtu, Minggu, saya dalam kondisi yang selalu fit. Jadi kapan tuh yang tadi kritis-kritis itu? Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu fit. Kok bisa fit? Bisa oke-oke aja. Nah, dia kalau datang ke kamar saya bawa bangkelannya dia semuanya karena dia mau belajar buat ujian. Jadi dia duduk di samping saya, dia belajar, dia buka laptopnya, dia belajar, dia nyanyi-nyanyi, itu bisa berjam-jam dari sore bahkan dari pagi kadang-kadang sampai malam. Dia belajar, dia tidur di situ, dia belajar di situ sepanjang weekend. Setelah selesai, waktu saya udah mau pulang, udah selesai semuanya, anak saya ujian, angkanya bagus, hasilnya sangat memuaskan. Tiba-tiba bulan Mei 2019 saya dapat email dari Rektor Biola University Los Angeles mengatakan kami memberikan beasiswa bagi anak Bapak karena hasil ujian atau hasil tesnya sangat-sangat memuaskan. Kami memberikan itu dari Rektor. Waktu sebelum dia berangkat saya bilang gini sama dia, Kak, kamu tahu nggak, Dedi punya pengakuan beberapa kali Dedi hampir meninggal di rumah sakit. Dia nangis, dia katakan kenapa nggak dikasih tahu. Saya bilang begini, Tuhan yang butakan supaya kamu nggak lihat Dedi dalam posisi krisis atau kritis. Alhasil kamu bisa belajar, angka kamu bagus, kamu dapat beasiswa. Kalau kamu lihat angka kamu pasti jeblok, kamu nggak dapat beasiswa, kamu nggak berangkat sekarang. Saya buka Roma 8 ayat 28. Dimulai dengan kata apa? Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Taunya kapan? Sekarang. Sekarang tuh kapan? Kalau udah lewat. Pas lagi lewatin tahu nggak? Nggak tahu. Kita bingung pas lagi ngelewatin. Kita bingung, kita bertanya, bagaimana Tuhan? Caranya bagaimana? Dan kita banyak bertanya sama Tuhan. Di belakang layar, dia sedang bekerja. Itu sebabnya kalau lagi ngelewatin masalah, senantiasa ngucap syukur. Karena dia sedang bekerja. Nanti setelah selesai, kita bisa nyatakan Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang. Aku tahu sekarang bahwa arah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi saya. Hati-hati loh. Bertanya tidak mengucap syukur, ujung-ujungnya akhirnya mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan artinya gimana? Tuhan ada gak sih? Tuhan sanggup gak sih? Hati-hati, bertanya sah, jangan sampai mempertanyakan Tuhan. Seringkali karena kita mau lihat ujungnya daripada permasalahan kita nggak dikasih lihat. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas mengatakan apa? Firmanku adalah pelita, bukan lampu sorot. Bukan lampu sorot dikasih lihat ujungnya, enggak, pelita. Cuman bisa lihat langkah demi langkah. Tuhan cuman bisa lihat langkah hari ini demi langkah Tuhan. Nggak apa-apa kan jalan sama saya. Kan jalan sama saya Tuhan katakan. Kalau jalan sama saya ujungnya aman dan nyaman. Tenang aja, saya bekerja kok, kamu tenang aja, kamu rest in me. Masuk dalam perhentianku, jalan sama saya, pegang tangan saya, tenang. Mazmur 23 itu ayat 4 mengatakan, though I walk through, cuman lewat kok. Di dalam lembah bayang-bayang maut. Kenapa Daud katakan bayang-bayang maut? Karena bayangan biasanya tampaknya lebih besar daripada aslinya. Selalu masalah dibesar-besarkan nama iblis. Kemudian bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Gak ada berita bapak-bapak meninggal karena ditabrak bayangan truk. Gak ada toh. Dan kenapa ada bayangan? Karena di dalam lembah yang sangat gelap ada cahaya di situ. Makanya ada bayangan. Cahayanya siapa? Cahaya Tuhan. Kok kecil Tuhan? Memang kecil. Kan firmanku pelita.
Tapi aku hadir di situ. Aku hadir. Justru ketika aku hadir akan mengalahkan segala-galanya. Selama lagi perjalanan kamu aku latih supaya imanmu bertumbuh. Makanya kecil pelitanya. Saya ada di lantai 8, di lantai kemo. Tiap hari yang saya dengar orang nangis, orang menjerit, orang mau bunuh diri dari lantai 8. Sampai tangannya diborgol. Itu pasien yang ada di lantai 8. Jadi ikut Tuhan, jangan berikan kondisi sama Tuhan. Ikut Tuhan, komitmen sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau baik. Itu dasar komitmen, tidak memberikan kondisi. Kalau kita bisa lakukan itu, kita akan sanggup memberikan itu kepada manusia. Vertikalnya beres, horizontalnya beres. Mau disakiti, mau di apapun, kita akan bilang gini, gak apa-apa, aku tetap mengasihi. Karena itu tugas aku, bukan menghakimi. Penghakiman tugasnya Tuhan nanti, bukan sekarang. Yang kedua, di dalam setiap komitmen, kita kerap kali lupa sama kasih mula-mula. Karena komitmen itu hebat di awal, betul atau betul? Setiap kali ada jatuh cinta, siapa yang pernah jatuh cinta? Coba angkat tangan sama-sama, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, yang gak angkat tangan ampuni mereka pembohong-pembohong semua Tuhan. Bohong banget, gak normal banget gak jatuh cinta. Jatuh cinta itu letaknya di emosi ya. Kalau namanya kasih itu letaknya di roh, itu beda loh. Jatuh cinta itu bisa terusik, bisa hilang kapan saja, kalau kasih itu kekal. Itu nanti another day lah ya. Oke. Di dalam orang yang sedang first love, kasih mula-mula, selalu ada 3 elemen ini. Kualitas, prioritas, intensitas, dan kualitas. Prioritas, intensitas, dan kualitas. Coba pikir balik baik-baik dulu waktu jatuh cinta, kita akan memberikan prioritas kepada orang itu. Saya datang ke rumah pacar saya dulu, sekarang jadi istri saya, dia bilang, kamu kan sibuk kok bisa sih? Prioritas. Terus intensitas, intens ketemunya. Plus kualitas, kalau ketemu tuh HP ditaruh, dua-duanya, kalau di food court ya, lihat ada dua HP ditaruh lagi gini, dua-duanya gini. Itu lagi baru jatuh cinta. Kalau dua-duanya begini, itu berarti udah 15 tahun kawin. Udah gak peduli, udah gak ngobrol. Nah, orang yang jaga prioritas, intensitas, dan kualitas itu sama dengan konsisten. Catat itu baik-baik. Orang yang konsisten jarang. Orang yang konsisten dimintai pendapat sama orang lain, karena konsisten. Dulu waktu masih pacaran, telepon-teleponan sama istri saya. Sampai hari ini masih teleponan, masih. Karena saya bilang sayang, kita jaga ya prioritas, intensitas, dan kualitas. Tadi on the way kesini masih ditelepon sama dia. Halo, halo. Udah bingung mau ngobrol apa, semua udah diobrolin. Jadi cuma halo-halo aja udah gitu, udah ya bye. Makanya saya masuk ke dalam mobil Gokar satu hari, ada kalung salib supirnya. Saya dalam hati, wah shalom Pak, saya langsung gitu. Oh Pak, shalom Pak, oh, anak Tuhan juga Pak. Iya, wah ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia dapat telepon. Ya, tar dulu saya lagi sama penumpang nih, jangan telepon-telepon, bawel banget sih, prok ditaruh teleponnya. Ih, galak banget Pak, siapa tuh Pak? Istri saya, telepon-telepon mulu. Aduh. Pak, emang dulu waktu pacaran kayak begitu? Ya enggak lah, waktu pacaran kita manis-manis dong. Kalau enggak dapet saya, dia bilang gitu. Kenapa hari ini begini Pak? Gitu. Bawel Pak, suka telepon-telepon terus. Prioritas, intensitas, dan kualitas. Jaga. Ketika itu dijaga, kita akan mendapati hidup kita konsisten. Makanya orang ya baru jatuh cinta sama Tuhan, susah diajak ngopi-ngopi. Bro, ngopi yuk bro, hari Senin, gak bisa bro, kelompok sel. Rohani banget lo bro, jatuh cinta sama Tuhan. Selasa, gak bisa, kelompok sel yang kedua. Banyak banget, iya, semua rumah gue datengin. Rabu, gak bisa, kebaktian tengah minggu, buset, banyak banget ibadah lo, iya. Kamis, kelompok sel ketiga. Gila lo bener-bener semua rumah, iya, makan gratis soalnya cuy. Kurang ajar lo. Jumat, gak bisa, latihan, PW. Sabtu, youth. Lah lu kan udah tua, jangan salah. Youth gue ikutin, kadang-kadang sekolah minggu gue masukin. Gue haus, semua firman dalam semua level gue ikutin. Saking hausnya. Minggu, gak bisa bro. Lo gak tahu gereja gue, jam 8, jam 10, jam 1 ada ibadah. Nah habis jam 1 gak bisa, gue nyapu-nyapu di gereja. Gue lagi proses mau minta kunci pintu gereja sama pendeta gue. Kalau perlu gue tinggal dalam gereja, gue cinta bro sama Tuhan bro. Gak bisa bro, gak ada waktu. Tungguin aja tuh 6 bulan lagi. Telepon lagi, bro ada waktu buat ngopi gak? Iya banyak bro, banyak. Udah fleksibel gue sekarang, udah gak ibadah-ibadah lagi, cukup lah sekali aja. Hari Minggu juga jam 1 siang gue sekarang fleksibel udah. Saya gak bilang kita harus ibadah tiap hari, bukan. Tapi orang-orang kayak begini, orang-orang yang selalu punya first love,
Itu kualitasnya luar biasa, prioritas intensitasnya luar biasa. Kenapa nggak dijaga? Orang yang baru masuk tempat pekerjaan di yayasan saya, ya kalau masuk kerjaan saya tanya sama HRD saya, itu mereka ngomong apa sih? Oh selalu ngomong gini, saya akan berikan yang terbaik. Selalu gitu. Nanti udah 1 bulan, setelah 6 bulan, udah berubah udah. Jaga kasih mula-mula. Kalau mau komitmen sama Tuhan, mau komitmen sama siapa aja, apalagi nanti masuk ke pernikahan. Dan apalagi kalau sudah di pernikahan, balik ke kasih mula-mula. Jadilah orang-orang yang konsisten. Saya masih peluk istri saya, di depan anak-anak. Anak saya sudah 22 tahun dan 15 tahun. Saya masih bilang sama dia, I love you di depan mereka. Supaya mereka tahu nanti kalau mereka punya pasangan, mereka harus begitu juga. Konsisten. Jangan lupa itu. Yang ketiga, setiap kali kita komitmen, pasti diuji. Nggak mungkin enggak. Pasti diuji. Perhatikan ini baik-baik. Setiap kali ada pergumulan hidup, selalu lihat dari kacamata ujian, bukan cobaan. Ujian tuh gini, mengeluarkan kelemahan saya, dan memakai kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik. Itu ujian. Kalau cobaan beda, mengeluarkan kelemahan saya, dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saya. Itu cobaan. Jadi kalau ada sebuah pergumulan di depan kita, langsung bilang ini kesempatan buat aku diuji. Makanya namanya ujian matematika, betul? Ketika dapat hasilnya nomor 2 sama nomor 3 salah, kita langsung tahu, oh itu kelemahan saya nggak belajar, saya nggak tahu formulanya. Dikeluarkan kelemahan kita. Waktu kita belajar lagi, diuji lagi, bisa nggak? Bisa. Beda sama cobaan, mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Kita makanya ya, kita tuh sekolah kehidupan sampai habis, sampai nanti Yesus datang. Mata pelajarannya mana? 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, murah hati. Lihat aja tuh mata pelajarannya. Jangan kaget kalau kita baca, lah semuanya gue belum lulus. Nah loh, saya gini-gini juga belajar. Nggak ada orang yang sempurna, disempurnakan terus. Sanctified by Him, by the blood. Setiap hari. Saya juga punya kelemahan. Kelemahan saya apa? Saya tinggal di Jakarta yang tahu aja motornya ada 16 juta di Jakarta. Mobil disalip motor, daging juga disalip. Disalip. Satu hari saya nggak pernah lupa, saya kaget. Disalip, saya klakson pin gitu. Motornya berhenti, buka helm. Apa lo? Wah, hamba Tuhan manusia juga. Apalagi darah Manado. Darah panas suka makan sambal, ya nggak? Istri saya punya password yang paling hebat, dia pegang kaki saya. Sayang, udahlah sayang. Jangan-jangan nanti dia jemaat. Kalau saya dengar kata jemaat, langsung luluh hati saya. Iya ya, mungkin dia jemaat, dia lagi bete hari ini ya. Setiap kali ada motor nyebelin, istri saya selalu bilang, itu jemaat. Sampai saya bilang, ini jemaat gereja mana, kurang ajar semua. Tapi itu password paling jitu. Itu sekolah kehidupan saya ngaku nih. Itu sekolah kehidupan saya. Dan akhirnya saya bilang apa? Enggak Tuhan, saya nggak mau kayak begini. Soalnya kesel kan gitu loh. Karena membahayakan dia juga, apalagi lagi bawa anak. Terus anaknya terus berdiri lagi di atas motor. Terus begini-begini lagi, kan ngeri. Dikasih tahu dia marah. Akhirnya saya bilang, Tuhan ini sekolah kehidupan bagi saya. Keluarkan kelemahan saya dan pakai kelemahan itu membuat saya lebih baik. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Anak-anak siap-siap besok ada cobaan matematika. Di akhir tahun ini, siap-siap ada cobaan nasional, bukan ujian nasional. Enggak, ujian nasional namanya. Contoh ya, contoh. Misalnya Yesus berdiri di depan sini. Dia ngajakin kita pergi ke Singapura. Yang pertama naik pesawat 1,5 jam sampai, yang kedua jalan kaki 1 bulan baru sampai. Pilih yang mana, jangan bohong. Naik pesawat lah ya, ngapain Tuhan jalan kaki 1 bulan ya. Ambil contoh ya, coba. Siapa namanya? Rifan, oke. Misalnya saya ketemu sama Rifan di pesawat, ya duduk bersebelahan. Kenalan dong. Bro, kayaknya pernah lihat loh. Oh iya di GB Intermark. Oh iya, ngobrol-ngobrol, kepotong sama makan, kepotong sama tidur, sampai di Singapura kita tukar-tukaran nomor HP. Bro, kalau ketemu ntar kontak-kontak ya, gitu. Satu hari saya ketemu sama dia di sebuah mall. Bro, ingat gua nggak? Billy botak Garuda Singapura. Si Rifan gini. Oh iya, apa kabar? Oh ngobrol, saya sama istri saya. Waktu kita pisah, saya akan bilang apa? Itu Rifan, teman aku kenal sama dia. Kenal karena memang pernah kenalan di dalam pesawat. Sekarang bayangin kalau saya sama dia jalan kaki ke Singapura, kita pakai ransel ya bro, kita budgetnya terbatas.
Kita bawa ransel, bawa tenda, bawa Indomie, bekal ya. Rutenya tol Merak tuh, terus sampai ke ujung naik ferry Lampung, terus jalan kaki sampai ke atas, sampai ke Palembang sana, nyebrangin pulau-pulau, terus sampai Singapura 1 bulan. Di hari pertama saya kenalan juga sama dia. Di hari pertama ya, pas baru jalan. Di hari kedua kan nggak kenalan lagi, kan udah 24 jam sama-sama. Kan masa besoknya tanya-tanya lagi, namanya siapa maaf karena gue botak nguap semua nih memorinya gitu. Enggak dong, hari berikutnya kita udah nggak kenalan lagi, hari-hari berikutnya kita udah mulai curhat tentang masa lalu, pergumulan hari ini dan harapan masa depan. Kita ngelewatin suka duka sama-sama, hujan banjir sama-sama, panas sama-sama, Indomie tinggal 1 makan berdua, kita ngelewatin sama-sama semuanya. Dan akhirnya 1 bulan sampai di Singapura. Setelah udah 1 bulan sampai di sana, saya nggak mungkin kembali ke depan teman-teman semua dan katakan, ini cuman kenalan, saya nggak mungkin. Saya akan bilang apa? Rifan adalah sahabat baru saya. Karena 1 bulan saya jalan sama dia. Itu sebabnya Tuhan nggak akan ajak kita naik pesawat, dia akan ajak kita jalan kaki. Di proses tuh begitu. Kita akan berteriak, Tuhan lembah kekelaman, Tuhan tenang kan jalan sama saya. Tuhan terowongan gelap, ujungnya aja gak kelihatan, tenang kan jalan sama saya. Setelah udah lewat semuanya, dia akan bilang coba kamu lihat ke belakang. Waktu kita lihat ke belakang kita akan betul-betul terkejut sendiri. Kok bisa sih Tuhan aku lewatin semua itu, kan sama aku, Tuhan bilang gitu. Di situ kita bisa nyatakan apa? Tuhan, engkau sahabatku. Dia tahu kita 100%, pertanyaannya kita tahu dia gak? Kita kenal gak sama dia? Makanya ada proses, makanya ada ujian. Supaya kita kenal dia 100%. Jadi ketika ada ujian, senyum, bilang terima kasih Tuhan. Kesempatan, Paulus katakan, di depan kesengsaraan kesempatan aku belajar tekun. Karena lahir 2 buah, tahan uji sama pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karakterku diubahkan. Aku jadi punya pengharapan, ini kesempatan aku belajar tekun kalau ada masalah di depanku. Gitu. Anak saya, waktu Raina ini waktu masih kecil, saya punya waktu dating time berdua sama dia. Dating time terus sampai dia sekarang udah 22 tahun. Waktu dia masih kecil, kalau kami pergi berdua, kami suka terjebak di belakang lift yang paling belakang, berdiri di paling belakang. Dan berkali-kali dia tarik-tarik celana saya, Dad lift me up, please gendong, angkat dong please. Dan berkali-kali saya bilang, jangan saya nggak bisa sayang, ini liftnya penuh orang, ribet ngangkatnya, nanti ya sayang sabar ya gitu. Berkali-kali saya ngomong begitu. Sampai 1 hari saya nggak pernah lupa di Kelapa Gading Mall, kita di belakang lift udah penuh dengan orang sebelum pandemi ya pastinya. Dan dia tarik-tarik celana saya baru nyadar, iya ya pemandangan di bawah tuh nggak enak banget loh. Bayangin ya, di belakang lift paling belakang, pendeknya cuma segini. Itu di depan dia betul-betul pemandangan yang gak nikmat. Yang udah ketawa, senyum-senyum, udah dapat pewahyuannya, yang belum ngerti tanya maksudnya apa sih gitu. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kena duluan anak saya. Yang ketawa sudah dapatkan pewahyuannya, belum maksudnya apa ya. Kalau masih belum ngerti juga nanti masuk ke dalam lift, kan sekarang udah boleh tuh rada-rada rame ya. Berdiri paling belakang terus begini. Oh iya baru ngerti gue. Di situ saya nggak pernah lupa ketika saya sadar bahwa nggak enak banget di bawah, saya gendong itu anak. Saya bilang permisi ya mas. Saya gesek-gesek dikit, saya gendong dia dan saya nggak pernah lupa waktu saya gendong dia mukanya begini. Lega. Waktu mukanya lega, liftnya masih rame nggak? Masih. Kenapa mukanya lega? Karena pemandangannya setinggi pandangan saya. Jadi kalau lewatin masalah, bilang gini sama Tuhan, gendong aku Tuhan. Supaya aku lihat dari perspektifnya Tuhan, bukan dari perspektif aku. Masalahnya tambah berat kadang-kadang, makin berat kadang-kadang. Terus tiba-tiba gini, kok ada damai sejahtera ya? Kok ada sukacita ya? Kok ada hikmat ya? Kok ada pengharapan ya? Karena lagi digendong sama Tuhan. Diterobos semuanya. Maleakhi 3 ayat yang ketiga, coba lihat. Saya waktunya sampai jam berapa ya? Jam 4? Jam 4? Oke lah. Bentar lagi selesai. Maleakhi 3 ayat 3 mengatakan begini. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang baca ayat ini,
Dan kemudian waktu dia baca ayat ini, dia tanya sama tukang perak, bagaimana sih proses pemurnian perak? Tukang peraknya menjawab gini, pertanyaan yang pertama gini, gimana caranya gitu ya. Terus tukang peraknya bilang begini, Bu, waktu kita lagi proses pemurnian, saya letakkan perak itu di dalam api, Bu, gitu. Terus Roh Kudus bicara sama dia, oh iya ya, ketika sedang diproses sama Tuhan gak enak ya, seperti masuk dalam api. Terus yang kedua, Bapak ada di mana posisinya Pak? Waktu lagi diproses dalam hati, saya gak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat panjang. Tuhan bicara lagi, aku juga gak kemana-mana. Ketika engkau sedang diproses, aku ada di situ memegangi dirimu. Yang ketiga, yang pertanyaan paling penting. Pak, Bapak taunya kapan peraknya selesai dimurnikan? Oh gampang. Ketika saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa lihat diri saya sendiri. Selesai pemurniannya. Roh Kudus bicara sama dia, ketika aku memandang dirimu, seolah-olah seperti aku bercermin karena aku melihat karakter Kristus di dalam hidupmu. Selesai prosesnya. Naik levelnya, naik tanggung jawabnya. Jadi ketika masuk ke dalam sebuah proses, yang pertama Tuhan mau supaya kita sadar bahwa dia adalah sahabat kita. Yang kedua tujuannya adalah supaya kita sadar kita adalah serupa dan segambar seperti Tuhan. Karakter kita diubahkan terus sama seperti dia. Ketika dia memandang kita seolah-olah seperti bercermin, wow, aku lihat diriku di dalam dirimu. Selesai pemurniannya. Itu Tuhan. Makanya kalau diuji nikmatnya luar biasa. Ya, yang terakhir, setiap kali ada komitmen pasti ada tandanya, nggak mungkin enggak. Orang yang suka main tenis, kalau mau tahu dia komitmen atau tidak, pasti tangannya besar sebelah. Betul? Pasti besar sebelah. Orang yang punya komitmen dalam bidang apapun, kalau ngobrol pasti menguasai, itu tandanya. Kehidupan orang Kristen, kalau komitmen sama Tuhan pasti punya kesaksian, itu tandanya. Ayat terakhir Lukas 24 ayat 38 sampai 39 mengatakan gini. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Saya gak pernah lupa, tahun 99 ketika Yayasan Dulos dibakar, ada seorang yang mungkin udah pernah dengar kesaksiannya, yang dipenggal kepalanya karena gak mau menyangkal Yesus. Dia ketemu Tuhan dan rohnya kembali. Saya menjadi teman baik beliau dari tahun 2000 sampai hari ini. Beberapa minggu lalu masih ketemuan sama dia. Saya terkesima dengar kisahnya karena dia sudah hampir putus kepalanya karena sudah dipenggal sama celurit. Dan 2 minggu ini naik ke surga, ketemu sama Yesus, dibalikin rohnya, masuk ke dalam tubuhnya lagi dan kembali lagi. Dan bahkan di seminar dokter-dokter saraf yang dilakukan di Sydney kalau nggak salah, mereka mengatakan secara medis tidak bisa dijelaskan karena saraf itu kok bisa nyambung dengan sendirinya ketika lehernya itu dijahit sama dokter dan saraf-sarafnya bisa nyambung lagi dan dia hidup lagi dan tidak cacat sampai hari ini. Dan akhirnya mereka mengeluarkan sebuah maklumat yang menyatakan bahwa yang terjadi sama dia itu adalah pure miracle, mujizat yang terjadi. Sampai hari ini, kalau saya ketemu dia, itu masih ada tandanya di sini. Tanda komitmennya dia kepada Tuhan. Saya bukan mengatakan kita akan martir untuk Tuhan, bukan. Setiap kali ada komitmen pasti ada tandanya. Saya akan tutup dengan kisah ini. Beberapa tahun yang lalu waktu anak-anak masih kecil-kecil, saya dengan teman saya pergi ke kota Makau. Anak saya waktu itu masih kecil, jadi anak saya yang kedua ini saya taruh dia di kereta anak ya biasanya. Tiba-tiba satu hari kami dapat berita bahwa ada makanan enak katanya di mall itu gitu. Mallnya sampingnya ada hotel bintang 5 katanya gitu. Terus kemudian teman saya bilang itu nanti bisa naik bus gratis ke sana gitu. Jadi kita cari busnya. Dan kita karena udah mau makan siang jadi kita mau pergi ke sana. Nah, waktu sampai ke tempat terminal busnya, saya mau masukin kereta anak saya di bagasi bus. Kalau bus itu kalau dia ngadep ke depan, bagasi kan di samping ya. Kan bukan kayak mobil, bagasi kan di samping kalau bus. Saya lihat supirnya kok diam aja gitu. Jadi saya pikir udahlah saya buka sendiri. Saya buka sendiri tempat bagasi, saya masukin kereta anak saya, kami naik bus. Saya tutup lagi, kita naik bus. Waktu sampai di tempat tujuan, sampai di depan hotel bintang 5 dan sebelahnya ada mallnya ya. Jadi berhentinya di lobi hotel. Itu banyak orang di depan.
Waktu semua turun, waktu kita udah turun, saya lihat lagi supirnya kok diem aja gitu. Jadi saya pikir ya udah saya ambil aja lagi kereta anak saya buka lagi. Waktu saya lihat ke dalam, aduh keretanya udah masuk ke dalam karena busnya kan goyang kiri kanan. Dan gak ada barang yang lain, jadi gak ada yang bisa tahan tuh itu kereta. Itu kereta anak udah sampai ke dalam, jadi saya merangkak masuk ke dalam badannya bus. Tiba-tiba saya mendengar pintu busnya ketutup. Jegrek. Waktu pintunya ketutup, tiba-tiba busnya jalan. Saya masih ada di situ. Harusnya supirnya kalau dia teliti, dia lihat kaca spion kelihatan tuh. Bagasinya kebuka dari samping. Dia jalan, orang-orang di lobi hotel itu teriak semua, stop. Supirnya gak dengar. Saya loncat, harusnya saya diem aja di situ. Karena aman, mendingan diem di situ sampai busnya berhenti. Saya loncat karena insting gitu ya, loncat, koprol 2 kali, jatuh ke lantai, ke tanah gitu, jatuh 2 kali, koprol 2 kali, berdiri, wah kesakitan kaki saya. Dengan kesakitan saya masih teriak-teriak, oi berhenti, dia gak berhenti juga. Sampai di ujung jalan ada satpam yang kejar itu bus dan dia akhirnya berhasil berdiri di depan tuh bus dan akhirnya busnya berhenti. Supirnya keluar, supirnya dimarah-marahin, dia baru sadar bahwa tadi ada orang botak di dalam situ. Dan dia hampir mencelakakan saya. Jadi waktu saya datang dengan tertatih-tatih gitu ya, mau ambil kereta anak saya karena masih di dalam situ. Dia langsung sujud di depan saya, minta maaf, I'm sorry, kata gitu. Saya bilang gini, udahlah saya juga gak apa-apa. Dan ini pada kelaparan mau makan siang, jadi saya bilang udahlah it's okay, udahlah. Lain kali hati-hati udah ya. Saya ambil kereta anak saya jalan. Di lobi hotel semua pada bilang gini, tuntut aja katanya. Itu ada CCTV, kami saksinya, tuntut. Oh mereka gak terima. Akhirnya teman saya bilang gini sama saya, tadi lo pas koprol 2 kali keren banget, dia bilang gitu. Wah kayak Fast and Furious, gila lo Fast and Furious, capek lagi dan sakit kaki gue bilang gitu. Lo kayak James Bond tau gak tadi keren banget, cuma tadi jarak kaki lo sama ban belakang bus cuma segini, dia bilang gitu. Itu betul-betul pertolongan Tuhan. Saya tulis surat komplain dengan email saya waktu itu. Saya kasih ke front desk, kami pergi makan, saya oke kok. Saya cuma memar aja dikit. Waktu sampai di Indonesia, saya dapat email dari pihak hotel. Dan mereka tahu bahwa ini sesuatu yang membahayakan reputasi mereka. Jadi mereka bilang begini, Pak, kalau sampai ada biaya medis, berapapun kami ganti. Dan please jangan kasih tahu siapa-siapa, gak usah disebarluaskan, kami settle di sini aja. Kami bayar kerugian, apapun kami bayar. Mereka banyak saksi soalnya. Teman saya pas lagi di rumah, waktu saya terima email itu, teman saya bilang gini, bro, wah kesempatan bro, kita buat aja surat palsu, kita charge tuh hotel 200 juta. Terus dia bilang gini sama saya, lo layak bro, lo layak, lo kan dirugikan, lo layak. Saya pertama bilang gini, enak, gak mau, enak gila, bohong dong. Nah, tapi tetap aja pas malam hari, pas mau tidur, hamba Tuhan manusia juga, suara itu terngiang-ngiang, engkau layak, engkau layak, engkau layak, engkau layak, engkau layak. Saya bangun pagi besoknya, saya email balik ke mereka. Saya bilang saya gak apa-apa, saya gak masalah. Mereka bilang, oke terima kasih, supirnya udah diskors, supirnya disekolahkan lagi dan seterusnya. Saya bisa memberikan kesaksian ini, karena saya komitmen sama Tuhan. Hidup komitmen sama Tuhan pasti punya kesaksiannya banyak, banyak pasti. Jadi hidup di dalam integritas ilahi, pasti banyak tandanya. Dan tanda itu senantiasa pasti memberkati orang lain. Kita akan diperhadapkan dengan masalah, udah pasti. Kita akan diperhadapkan dengan banyak hal-hal yang gak enak di dunia ini. Pegang komitmen kita. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati, walaupun kita tidak lihat Tuhan kita hari ini. Tapi kita percaya kepada Dia. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih, hamba-Mu stop sampai di sini. Tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Meteraikan firman ini Tuhan, kami belajar komitmen pada siang hari ini Tuhan. Bahwa itu tidak mudah. Tapi kami belajar, kami gak mau memberikan kondisi kepada Tuhan. Kami mau jaga kasih mula-mula. Dan kami tahu pasti ujian datang Tuhan. Dan ketika ujian itu datang, itu kesempatan bagi kami untuk bertumbuh. Kesempatan untuk kami belajar tekun. Kesempatan di mana kami akhirnya memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan akhirnya memiliki sebuah karakter yang tahan uji. Dan kami tahu Tuhan, semua kesaksian hidup kami itu adalah tanda komitmen kami kepada Tuhan. Memberkati orang lain, menjadi dampak mercusuar bagi orang-orang di sekeliling kami. Meteraikan firman ini ya Tuhan,
Dan hamba-Mu berdoa semua yang hadir pada siang hari ini akan dibawa sampai ke ujung, ke seberang dengan selamat. Dan kehidupan mereka senantiasa mengalami Yesus. Dan bahkan di ujung daripada itu semuanya mereka akan katakan, Engkau sahabatku ya Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan, karena kami memegang teguh firman kebenaran. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran, kita sama-sama katakan, amin. God bless you.